Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang jadi jantungnya dunia digital kita, yaitu Network Operation Center, atau biasa kita sebut NOC. Nah, ini tuh semacam pusat komando yang tugasnya super penting, mastiin internet dan semua layanan yang kita pakai ya tetap nyala. Coba deh, bayangin sebentar sebuah ruangan yang isinya layar semua. Datanya ngalir terus, nggak berhenti-berhenti. Nah, ini dia nih, pusat sarafnya infrastruktur digital kita. Disinilah para teknisi, para penjaga gerbang digital, memantau kesehatan jaringan secara real time. Merekalah yang bikin dunia digital kita nggak pernah tidur. Kalau secara definisinya ya, NOC itu pusat kendali terpusat. Anggap aja mereka ini garda terdepan, first respondernya jaringan. Jadi kalau ada masalah sekecil apapun, dari koneksi lemot sampai sistem yang down total, tim NOC inilah yang pertama kali tahu dan yang pertama kali bergerak. Dan peran mereka ini, wah, makin krusial. Kenapa? Coba lihat angka ini. Ada survei yang bilang 79% organisasi itu ngalamin pemadaman jaringan yang lebih sering loh selama 2 tahun terakhir. Artinya, ya layanannya kita pakai sehari-hari jadi lebih rentan kena gangguan. Angka ini nunjukin banget betapa rapuhnya konektivitas kita. Punya NOC yang jago itu sekarang bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan mutlak. Oke, jadi siapa sih sebenarnya orang-orang di balik layar ini? Para pahlawan tanpa tanda jasa yang kerja di benteng digital ini? Yuk kita kenalan lebih dekat sama tim yang bikin semuanya tetap lancar jaya. Di dalam NOC itu semuanya super terstruktur, mirip banget sama UGD di rumah sakit. Tapi ini buat jaringan. Jadi ada level 1, ini tim triasenya, mereka yang nanganin keluhan-keluhan umum yang ringan-ringan lewat chat atau telepon. Kalau masalahnya lebih serius, tiketnya naik kelas ke level 2. Nah, ini spesialisnya. Dan kalau udah gawat darurat, bener-bener kritis, barulah dilempar ke level 3. Ini dia, ahli bedahnya jaringan yang nanganin masalah paling rumit. Jadi buat kerja di lingkungan kayak gini nggak cukup cuma pinter teknis. Ya jelas pengetahuan soal TCP IP, routing, firewall itu wajib. Tapi yang nggak kalah penting itu mentalnya. Harus bisa tetap tenang di bawah tekanan, mikir cepat, dan yang paling penting komunikasinya harus jelas. Bahkan pas semuanya lagi kacau balau. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kita tahu sebuah NOC itu kerjanya bagus atau enggak? Ini yang menarik. Karena seringkali kesuksesan mereka itu diukur dari hal-hal yang justru nggak terjadi. Bingung kan? Yuk kita lihat ukurannya. Ini pertanyaan yang penting banget loh. Soalnya kan, kalau mereka sukses artinya semuanya lancar-lancar aja. Nggak ada yang Terus gimana dong ngukur kinerjanya? Nah, jawabannya ada di beberapa metrik kunci atau yang biasa disebut KPI, Key Performance Indicators. Oke, KPI pertama yang paling krusial itu namanya MTTR, singkatan dari Mean Time to Resolve. Gampangnya, ini soal seberapa cepat mereka bisa beresin masalah. Jadi, intinya gini, dari pertama kali masalah ketahuan, berapa lama waktu yang dibutuhin tim buat nyelesainnya. Di sini, setiap detik itu berharga. Makin rendah angka MTTR-nya, ya makin bagus. Artinya, bisnis bisa cepat pulih dan dampak ke pengguna juga ke kantong perusahaan jadi makin kecil. Nah, yang kedua ada MTTD. Kalau tadi MTTR itu soal seberapa cepat memperbaiki, MTTD ini soal seberapa cepat menemukan masalahnya. Logis kan? Kita nggak bisa benerin masalah kalau kita nggak tahu ada masalah. Nah, MTTD ini ngukur jeda waktu dari saat masalah muncul sampai akhirnya tim NOC sadar. Di dunia jaringan, deteksi cepat itu segalanya. Ini yang ngebedain masalah kecil sama bencana besar. Dan yang terakhir, metrik yang mungkin paling gampang dimengerti dan paling penting buat bisnis, network uptime. Pada dasarnya, inilah tujuan akhir dari semua ini. Uptime itu kayak janji NOC ke seluruh perusahaan dan juga ke kita, para penggunanya. Angkanya itu biasanya diukur pakai 9, misalnya 99,999%. Angka ini nunjukin secara langsung seberapa andal sebuah layanan. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang sering bikin bingung. Pasti banyak yang pernah dengar istilah NOC dan dedeng, SOC atau Security Operation Center. Mereka ini kayak sepupuan, sama-sama pusat komando, tapi musuh yang mereka hadapi itu beda banget. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Fokus utama NOC itu ketersediaan dan performa. Mereka melawan gangguan kayak hardware rusak atau koneksi lemot. Kalau SOC, fokusnya keamanan. Mereka melawan penghancuran, aktivitas jahat kayak hacker atau ransomware.
Simpelnya gini deh, NOC itu tugasnya mastiin lampu tetap nyala, sementara SOC mastiin pintu rumah kita tetap kekunci. Sekarang, yuk kita ngintip sedikit ke masa depan. Sama kayak banyak hal lain, AI dan otomatisasi itu lagi ngubah total cara kerja NOC. Peran manusia pelan-pelan bergeser dari yang tadinya pemain di lapangan jadi pelatih di pinggir lapangan. Nah, ini pertanyaan yang bikin mikir. Dengan adanya AI, apa teknisi NOC bakal nggak dibutuhin lagi? Apakah kita bakal hidup di dunia di mana jaringan bisa nyembuhin diri sendiri tanpa perlu disentuh manusia? Jawabannya nggak sesimpel ya atau tidak. Ini lebih ke arah munculnya model kerja yang benar-benar baru. Konsep-konsep ini nunjukin evolusinya. Ada yang namanya White NOC, di mana AI ngasih rekomendasi, tapi manusia yang tetap ngasih keputusan akhir. Oke, jalankan. Lalu ada visi yang lebih jauh, yaitu Dark NOC. Ini model di mana semuanya serba otomatis. Jalan sendiri di kegelapan, gak perlu campur tangan manusia sama sekali. Tujuannya ya, NOC-less, operasi yang sepenuhnya otonom. Teknologi kunci di balik semua ini namanya agentic automation. Gini, lupain deh otomatisasi jadul yang cuma ngikutin perintah kaku. Kita sekarang ngomongin soal agen-agen AI yang pinter. Mereka bisa belajar, mikir, dan beradaptasi sama situasi baru. Persis kayak insinyur manusia, tapi dengan kecepatan dan skala mesin. Nah, kerangka kerja kayak gini, yang namanya Incident Copilot, nunjukin gimana konsep tadi bisa diterapin. Nggak usah pusing sama detail diagramnya ya, cukup tangkep ide besarnya. Bayangin, ada satu tim yang isinya agen-agen AI dengan tugas masing-masing. Ada yang tugasnya nemuin keanehan, ada yang tugasnya nyari penyebab masalah, ada lagi yang tugasnya langsung benerin secara otomatis. Mereka kerja bareng, mengubah NOC dari yang tadinya reaktif, jadi ekosistem proaktif yang bisa sembuh sendiri. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Kalau jaringan udah bisa nyembuhin diri sendiri, terus apa peran kita sebagai manusia? Mungkin peran kita bergeser. Bukan lagi jadi pemadam kebakaran yang sibuk pas ada masalah, tapi jadi arsitek yang tugasnya merancang, melatih, dan terus menyempurnakan sistem-sistem otonom yang menjaga dunia digital kita tetap berputar.